Kisah Nabi Musa dari awal kelahiran hingga ia wafat. Nabi Musa pernah menjadi anak angkat dari Raja Fir'aun yang pada zaman itu terkenal sebagai raja yang zalim. Bagaimana cerita seru dari kisah Nabi yang satu ini? Mari simak rangkuman kisah Nabi Musa yang dimulai dari awal kelahirannya sampai ia wafat. Peristiwa kelahiran Nabi Musa. Cerita kelahiran Nabi Musa berasal dari Imam Al-Sudiyu yang juga diceritakan kembali oleh Abu Malik, Abu Salih, serta dari Ibnu Mas'ud yang mendapatkan ceritanya dari kalangan sahabat. Awalnya, Fir'aun yang saat itu menjadi raja, bermimpi ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis. Kemudian api tersebut membakar Mesir, tapi pada saat itu api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Setelah bangun dari tidur, Fir'aun pun mengumpulkan para ahli nujum dan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa arti mimpi adalah akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir dan bayi itu berasal dari Bani Israel juga. Sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan bala tentaranya untuk meniadakan setiap bayi lelaki yang lahir di Bani Israel. Ia meminta mereka untuk membunuh bayi-bayi lelaki tersebut tanpa terkecuali. Setelah itu, lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Musa menjadi anak angkat Fir'aun. Setelah Musa lahir, sebagai seorang ibu tentu ia khawatir dan gelisah. Ia juga takut pada bala tentara tersebut akan membunuh anak laki-lakinya jika Fir'aun mengetahui perihal putranya yang baru lahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberi ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Tapi Allah berjanji akan memberikan kembali Musa pada ibunya suatu hari nanti. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Fir'aun. Setelah itu, Musa pun ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu bernama Asiyah binti Mujahim binti Ubaid binti Ar-Rayyan binti Al-Walid. Setelah menemukan bayi laki-laki itu, akhirnya Asiyah pun mengasuhnya dengan memberi Musa ASI dari perempuan yang juga sedang menyusui saat itu. Namun, muncul keanehan saat Musa akan diberi ASI oleh para ibu yang sedang menyusui. Musa tidak mau menyusui pada mereka, sehingga ibu kandungnya pun menawarkan diri untuk menyusuinya. Akhirnya, Musa mau menyusu pada ibunya, dan hal itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengembalikan Musa kembali pada ibu kandungnya. Musa lari ke Madian dan bertemu dengan Nabi Shu'aib. Cerita kisah Nabi Musa yang berikutnya adalah mengenai pelarian Musa ke wilayah Madian. Kemudian di sana ia bertemu dengan Nabi Shu'aib. Sejak kelahirannya, Musa menjadi anak angkat dari Fir'aun dengan Asiyah selama beberapa tahun hingga ia beranjak remaja. Pada suatu ketika Musa mendapati dua orang yang sedang berkelahi saat ia berjalan-jalan di kota. Orang pertama berasal dari pasukan Fir'aun dan orang kedua berasal dari Bani Israel. Setelah itu, ia pun membantu orang yang berasal dari Bani Israel dan memukul orang dari pasukan Fir'aun sampai orang itu meninggal di tempat. Musa takut Fir'aun akan memarahi karena salah satu dari pasukannya mati di tangannya. Ia pun melarikan diri ke kota Madian, dan di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok orang yang kebetulan untuk mengambil minum di sumur yang akan diberikan kepada hewan ternaknya. Musa pun membantu mereka untuk memberi minum pada hewan-hewan ternaknya. Setelah itu, ia pun mengantarkan mereka pulang ke rumah, dan ternyata mereka adalah putri dari Nabi Shu'aib. Musa pun menceritakan pelariannya pada Nabi Shu'aib, dan salah satu Nabi Allah tersebut meminta Musa untuk membantu mengembalakan hewan ternak yang ia punya. Musa pun menerima permintaan tersebut. Lanjut kisah gembala hewan ternak. Pada saat itu Nabi Shu'aib berkata pada Musa,
bahwa jika ia berhasil mengembala ternak selama 8 tahun lamanya, maka Musa diberi pilihan untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi